Real Madrid diperkuat oleh bintang terbaik asal Prancis seperti Raymond Kopa hingga Zinedine Zidane. Namun talenta asal Prancis Los Blancos mulai menghilang sejak dia memutuskan untuk pensiun. Di era Carlo Ancelotti, talenta asal Prancis perlahan berdatangan di Stadion Santiago Bernabeu. Cetak Gol coba merangkum bangkitnya darah Prancis di Real Madrid sebagai berikut. Era keemasan pemain Prancis. Real Madrid menjadi salah satu klub pilihan bintang-bintang terbaik asal Prancis. Beberapa pemain tersebut seperti Christian Karembeu, Claudio Makelele, dan juga Zinedine Zidane. Pertama ada Christian Karembeu. Bersama skuad Los Blancos, mantan pemain FC Nantes ini meraih beberapa kejayaan di Eropa, termasuk gelar juara Liga Champions sebanyak 2 kali di tahun 1998 dan tahun 2000. Selama berseragam El Real, Karembeu melesakkan 4 gol dari 82 pertandingan. Selanjutnya ada Claudio Makelele yang memperkuat Real Madrid dari 2000 hingga 2003. Makelele direkrut dari sesama klub Spanyol yakni Celta Vigo dengan mahar 14 juta euro. Selama 3 musim di Santiago Bernabeu, Makelele tampil di 145 pertandingan. Legenda timnas Prancis ini juga sudah meraih beberapa gelar juara di kompetisi Eropa. Mulai dari 1 gelar Liga Champions, 2 trofi Super Copa Spanyol, dan juga 1 piala Interkontinental. Performa apiknya juga mendapatkan sanjungan dari rekan satu timnya saat itu, David Beckham. Pemain asal Inggris ini bilang kalau kehadiran Makelele membuat pekerjaan pemain lain terasa lebih mudah. Terakhir ada Zinedine Zidane yang direkrut dari Juventus dengan biaya sangat mahal, yaitu 77,5 juta euro pada 2001. Sejak direkrut Bianconeri, Zidane langsung menjadi andalan di lini tengah Real Madrid. Mantan pemain Cannes itu berhasil mencetak 49 gol dan 68 assist dari 227 pertandingan. Selain itu, berbagai trofi juga telah diraih oleh Zidane selama berseragam Real Madrid. Zizou membawa Real Madrid meraih 1 trofi Liga Champions, 1 trofi UEFA Super Cup, 1 trofi La Liga, 2 trofi Piala Super Spanyol, dan 1 trofi Piala Interkontinental. Selain itu, Zidane juga terpilih sebagai pemain terbaik Eropa 2002 hingga pemain terbaik FIFA 2003 yang lalu. Hal tersebut membuat Zidane mendapatkan banyak pujian dari tokoh besar sepak bola. Salah satunya dari legenda timnas Prancis yakni Ronaldinho. Ronaldinho mengungkapkan kalau Zidane merupakan pemain terbaik sepanjang masa dengan kemampuan di atas rata-rata. Hilangnya talenta Prancis. Setelah pensiunnya Zinedine Zidane, talenta Prancis di Real Madrid sempat menghilang. Meskipun merekrut beberapa, tapi mereka gagal tampil mengesankan. Pertama ada Julian Faubert yang direkrut dengan status pinjaman dari West Ham United. Sayangnya kehadiran Julian Faubert di Los Blancos juga kurang berkontribusi. Mantan pemain Borneo FC Samarinda ini cuma dimainkan sebanyak 2 pertandingan saja. Kemudian ada Lassana Diarra yang didatangkan dari Portsmouth pada tahun 2009 yang lalu. Gelandang Portsmouth itu diboyong dengan mahar sebesar 20 juta euro. Akan tetapi dia gagal tampil konsisten. Terakhir ada Theo Hernandez yang direkrut pada 2017-2018 dari Atletico Madrid. Demi membawanya ke Santiago Bernabeu, skuad El Real sepakat membayar 24 juta euro. Akan tetapi dia kalah saing dengan talenta Brazil saat itu yakni Marcelo. Hal tersebut membuat pemain kelahiran Marseille ini dipinjamkan ke Real Sociedad di musim 2018-2019. Pada akhirnya Theo menerima pinangan AC Milan dengan biaya 22 juta euro. Theo bahkan mengaku menyesal dan mengatakan gagal memberikan performa terbaik di Real Madrid. Menurut pemain kelahiran Marseille ini, nggak seharusnya dia datang ke El Real di usia yang masih muda. Pemain Prancis yang kalah tenar. Real Madrid sebenarnya punya bakat Prancis yang gacor, tapi kalah tenar dengan rekan satu timnya sendiri. Dia adalah Karim Benzema yang direkrut Real Madrid dari Olympique Lyon dengan mahar 35 juta euro. Pada awal kedatangannya di tahun 2009 yang lalu, performanya nggak terlalu mencolok. Di tahun pertamanya, sang striker cuma bisa mengemas 9 gol dari 36 laga. Benzema juga kalah pamor dari pemain yang punya nama mentereng seperti Cristiano Ronaldo dan Gonzalo Higuain. Benzema sempat mengungkapkan alasan kenapa sulit beradaptasi di skuad Los Blancos.
Menurutnya dia kesepian dan butuh waktu lama untuk mempelajari bahasa Spanyol. Kesialan Benzema juga nggak berhenti di situ saja. Saat Jose Mourinho mulai menukangi Real Madrid pada 2010, pemain kelahiran Lyon ini masih menghadapi banyak cobaan. Salah satunya adalah kurangnya kepercayaan dari The Special One kepada Karim Benzema. The Special One lebih memilih untuk memainkan Higuain atau Ronaldo. Bahkan bomber kelahiran 1987 ini sempat berselisih dengan Mourinho. Pelatih berusia 60 tahun ini bilang kalau Benzema masih mentah dan belum bisa menghasilkan banyak gol. Sebenarnya Benzema sudah berhasil tampil apik di musim-musim berikutnya. Sayangnya performa apiknya itu masih berada di bayang-bayang Ronaldo yang selalu menjadi bintang pertandingan. Selain Benzema, ada Ferland Mendy yang didatangkan dari Olympique Lyon dengan panai 48 juta euro. Akan tetapi lagi-lagi dia terlihat nggak menjanjikan. Akibatnya Zinedine Zidane yang menjadi pelatih Real Madrid belum menaruh kepercayaan penuh kepada Mendy. Dia masih mengandalkan Marcelo yang sedang dalam performa gemilang. Gemar mendatangkan pemain muda Prancis. Real Madrid belum menyerah dengan talenta-talenta muda Prancis. Sejak 2021 yang lalu, skuad Los Blancos tercatat sudah mendatangkan 2 talenta dengan bakat menjanjikan. Kita mulai dari Eduardo Camavinga yang direkrut dari Rennes dengan mahar 31 juta euro. Jumlah uang tersebut bisa dibilang sangat murah karena banyak tim besar yang juga kepincut jasanya. Sebelum didatangkan El Real, pemain kelahiran Cabinda ini sukses menjalani musim yang sangat mengesankan bersama Rennes. Di musim 2020-2021 yang lalu, dia berhasil mencatatkan 39 penampilan di usianya yang masih 18 tahun. Kedatangannya juga disambut hangat oleh Zinedine Zidane. Menurut Zizo, Camavinga merupakan pemain dengan profil yang sangat menarik dan berpotensi menjadi calon bintang. Zidane juga gak ragu menyebut Camavinga sebagai penerus Modric di Real Madrid. Berikutnya ada Aurelien Tchouaméni yang datang ke Santiago Bernabeu pada musim panas 2022. Pemain timnas Prancis ini diboyong dari AS Monaco dengan uang sebesar 80 juta euro. Gelandang kelahiran 2000 ini dianggap sebagai pemain masa depan tim nasional Prancis. Usai diresmikan, Carlo Ancelotti mengaku senang dengan kedatangan sang pemain yang diikat kontrak sampai 2028 mendatang. Alumnus AC Milan itu percaya Tchouaméni bisa melakukan banyak hal bagi skuadnya. Apalagi pemain 23 tahun ini bisa bermain di banyak posisi di sektor lini tengah. Kembali ke masa kejayaan. Sejak kedatangan talenta muda asal Prancis, Real Madrid berhasil kembali ke masa kejayaan yang ditunggu-tunggu. Hal tersebut juga dibantu dengan performa apik para pemain Prancis di skuad mereka saat ini. Mulai dari Ferland Mendy yang bermain untuk Real Madrid sejak musim 2019-2020. Dalam 2 musim terakhir, Mendy berhasil menjadi pemain utama sejak kepergian Marcelo. Gak hanya itu, Mendy juga turut berperan membawa Real Madrid meraih berbagai trofi, termasuk 2 gelar bergengsi yang diraih skuad Los Blancos pada musim lalu. Sayangnya, pemain 27 tahun itu harus mengalami nasib sial di musim ini, sebab sejak bulan Februari yang lalu dia mengalami cedera otot pasca pertandingan La Liga pekan ke-18 menghadapi Athletic Bilbao. Beruntung, peran Mendy bisa digantikan oleh pemain asal Prancis lainnya yakni Eduardo Camavinga. Meskipun aslinya berposisi sebagai gelandang bertahan, pemain 20 tahun itu berhasil menjawab keraguan Ancelotti yang menaruhnya di posisi bek kiri. Menurut mantan pelatih Chelsea ini, kualitas dan kreativitas Camavinga lebih terlihat di posisi tersebut. Selain Camavinga, ada Aurelien Tchouaméni yang mampu tampil apik bersama Real Madrid. Di musim ini, Tchouaméni berhasil tampil konsisten dengan mencetak 3 assist dari 36 pertandingan bersama El Real. Kehadiran ketiga pemain Prancis ini mampu membawa Real Madrid semakin tangguh di Eropa. Di musim ini saja El Real berhasil meraih trofi UEFA Super Cup dan Piala Dunia antar klub. Gak hanya itu, skuad asuhan Carlo Ancelotti juga punya peluang untuk meraih trofi Liga Champions yang ke-15. Sebab Real Madrid masih bertahan di babak perempat final dan berpeluang lolos ke semifinal. Bangkitnya Karim Benzema. Selain para pemain muda yang berhasil membawa kejayaan, Real Madrid masih punya Karim Benzema yang beberapa tahun terakhir tampil gemilang. Performa gacornya tersebut dimulai sejak kepergian Cristiano Ronaldo pada musim panas 2018 yang lalu. Hengkangnya Ronaldo membuat harapan lini depan berada di tangan Benzema.
Sebab saat masih bermain bersama ex Olympique Lyon ini lebih sering menjadi pendukung dan juga pemberi asis. Terbukti di musim 2018-2019 saat kepergian sang mega bintang, Benzema berhasil mengemas 30 gol di semua kompetisi. Padahal di musim sebelumnya saat masih di bawah bayang-bayang Ronaldo, pemain bernomor punggung 9 ini cuma mencatatkan 12 gol dan 11 asis. Kemudian kedikdayaan Benzema makin terlihat saat ditukangi oleh Carlo Ancelotti dalam 2 musim terakhir. Pada musim 2021-2022 yang lalu, Benzema berhasil membawa Real Madrid meraih gelar Liga Champions dan La Liga. Bahkan di musim tersebut dia sukses menorehkan 44 gol dan 15 asis di semua kompetisi. Berkat performa gemilangnya itu, Benzema dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or di tahun 2022 yang lalu. Dia berhasil mengalahkan kandidat lain seperti Sadio Mane dan juga Kevin De Bruyne. Sementara itu, di musim ini pemain kelahiran Lyon ini masih dalam performa terbaiknya. Hal itu bisa dilihat dalam 4 laga terakhir, Benzema sudah mengemas total 7 gol. Pertama, saat Real Madrid membantai Real Valladolid dengan 6 gol tanpa balas. Ujung tombak 35 tahun ini menjadi bintang dengan berhasil menciptakan hat-trick. Selanjutnya, kegacoran Benzema juga ditunjukkan saat El Clasico di semifinal Copa del Rey. Kemenangan 4-0 tanpa balas Real Madrid berasal dari 3 gol dan 1 asis yang dihasilkan oleh kakinya. Atas performa itu, dia mendapatkan pujian dari pelatih Carlo Ancelotti. Don Carlo menyebut Benzema pantas mendapatkan Ballon d'Or sekali lagi di tahun ini. Terakhir saat berhadapan dengan Chelsea di perempat final tengah pekan yang lalu. Ex Olympique Lyon ini sukses mengoleksi 1 dari 2 gol kemenangan Real Madrid. Itulah ulasan bangkitnya darah Prancis di Real Madrid. Bagaimana pendapatmu? Apakah para talenta Prancis di skuad El Real bisa mendatangkan banyak trofi? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.